2025 ini tidak akan mudah. Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, para pemimpin pada tahun 2025. 2025 bisnis yang gelap dan tahun yang susah buat pengusaha Indonesia. Mungkin teman-teman sudah banyak menonton video atau membaca artikel tentang sulitnya tahun 2025 karena kita akan menghadapi begitu banyak tantangan. Tapi siapa di antara teman-teman semua yang masih melakukan hal-hal yang sama seperti tahun 2024? Karena kalau kita sudah tahu ada begitu banyak tantangan di depan mata kita, tetapi belum mempersiapkan apa-apa atau bahkan melakukan hal-hal yang sama seperti tahun sebelumnya, kita sedang berjalan menuju jurang kehancuran. Dan mungkin sebagian dari para penonton berpikir, kok itu mungkin cuma hoax ya, karena ekonomi kelihatannya 2025 akan baik-baik saja. Nah, coba kita lihat data-data yang ada. Jika teman-teman seorang pembisnis punya modal yang besar, mungkin teman-teman incarnya buka pabrik gitu kan. Coba lihat di tahun 2024, pabrik sudah berapa banyak yang gulung tikar. Contoh pabrik tekstil, 2024 jumlah karyawan yang di PHK itu sudah berapa puluh ribu orang. Belum lagi yang gulung tikar. Tetapi tantangan itu nggak cuma di sektor tekstil teman-teman. Salah satu konglomerat yang kita tahu yaitu Astra bergerak di bidang otomobil. Itu 5-10 tahun yang lalu berjaya banget. Oke? Tetapi semenjak China terus berdatangan ke Indonesia, seperti Chery, seperti BYD, dan lain-lain, itu mulai memakan market share-nya si Astra. Jadi omset mereka dalam sektor otomobil ya terus-terusan merosot. Nah, belum lagi teman-teman, pabrik yang bergerak di bidang bahan bangunan. Semenjak Evergrande collapse, itu di China begitu banyak yang datang buka pabrik di Indonesia untuk menjual bahan-bahan bangunan. Karena mereka udah nggak mampu lagi tuh terus supply barang ke China karena demand-nya terus merosot semenjak kasus Evergrande. Sehingga mereka perlu berpikir, ya jualannya ke Indonesia. Buka pabrik di sini, jualnya harganya murah-murah. Lalu pabrik-pabrik yang ada di lokal ini bagaimana kalau saingnya langsung dengan China yang buka pabrik di Indonesia? Ditambah lagi teman-teman, di tahun 2025, coba lihat jumlah relokasi China ini akan semakin banyak ya. Jadi kalau teman-teman ini sudah punya banyak duit ya, para pembisnis dan kepingin buka pabrik, roadmap di tahun 2025 akan semakin banyak pabrik yang buka dari China di Indonesia karena mereka relokasi kan. Itu persaingan di dunia manufaktur di Indonesia akan semakin parah. Jadi teman-teman ada duit pun, itu teman-teman bersaing sama orang China yang konglomerat juga. Susah kan? Tidak berhenti di situ ya teman-teman. Kalau teman-teman masuk ke industri retail, nah coba lihat retail. Matahari, berapa banyak gerai yang tutup. Lihat 2024, Transmart itu dimiliki oleh konglomerat juga kan. Berapa banyak gerai yang tutup. Siapa sih yang nggak tahu Transmart? Siapa sih yang nggak tahu Matahari? Kok bisa? Sebuah brand yang sudah dikenal banyak orang dan sudah beroperasi cukup lama, bisa banyak yang tutup gerainya. Ya karena persaingan semakin lama semakin sengit. Orang yang berjualan pakaian online, orang yang berjualan consumer goods di online itu semakin banyak sehingga kebutuhan-kebutuhan untuk datang ke physical store ya semakin mengecil. Sehingga persaingannya ya makin lama kan makin sengit. Lalu kita lanjut ya teman-teman, masuk ke sektor kuliner atau F&B. Biasanya nih orang yang baru lulus kuliah, punya uang, tapi belum banyak pengalaman berbisnis, itu masuknya ke dunia F&B. Coba kita perhatikan di 2024, berapa banyak perusahaan F&B yang bahkan dimiliki oleh artis atau orang-orang terkenal, itu gulung tikar dan mulai sepi. Mereka yang channelnya sudah banyak, dikenal begitu banyak fans dan begitu banyak orang, masih bisa tutup dan sepi. Apalagi kalau teman-teman mulainya dari nol. Itu pasti persaingannya jauh lebih sulit dibanding mereka yang sudah punya channel di mana-mana. Nah KFC aja teman-teman, siapa sih yang nggak tahu KFC? Namanya KFC aja orang udah langsung tahu, wah makanan ayam yang lezat dan enak. Berapa banyak gerai yang ketutup di tahun 2024 karena kondisi ekonomi yang begitu sulit. Jadi kalau kita lihat konglomerat yang uangnya nggak ada seri aja mengalami kesulitan, para business owner atau pengusaha yang modalnya banyak juga mengalami kesulitan, apalagi teman-teman kalau berada di dalam level karyawan yang masih bekerja. Coba lihat di tahun 2024, Indonesia itu jumlah penganggurannya salah satu terbesar di ASEAN. Bayangkan ke teman-teman. Nah itu bayangkan angkanya seberapa banyak yang sedang nganggur. Belum lagi kalau 2025 semakin banyak yang PHK. Mau berapa banyak lagi nih orang yang nganggur di Indonesia. Tapi teman-teman ada sesuatu yang luput ya. Nggak cuma jumlah PHK-nya yang begitu besar di tahun 2024. Tetapi banyak perusahaan itu stop hiring. Atau jumlah rekrutmen itu menurun. Nah jadi contohnya begini. Jika ada batch 100 orang pensiun. Harusnya kan perusahaan ya akan rekrut 100 orang lagi untuk mereplace atau menggantikan batch tersebut. Tapi mereka itu justru menurunkan jumlah rekrutmen. Jadi yang pensiun 100, yang masuk cuma mungkin 80 atau 90. Artinya peluang kerja teman-teman semakin lama semakin kecil. Karena jumlah orang yang lulus kan terus bertambah. Lalu orang-orang yang udah lulus kuliah, udah capek-capek belajar,
justru lowongan kerja semakin lama semakin menipis. Nah, ini gimana nasib mereka di tahun 2025? Lalu kalau teman-teman itu levelnya karyawan, tetapi skillnya juga nggak bertumbuh, teman-teman harus hati-hati. Coba lihat berapa banyak jumlah karyawan bank yang sudah di PHK karena mereka digantikan oleh AI. Jika teman-teman seorang karyawan yang kerjanya itu monoton dan bahkan low skill ya, tidak perlu banyak memikir, itu sangat gampang di-replace oleh AI. Seperti kasir ya, atau bahkan sekarang teknologi sudah bisa mulai menggantikan buruh yang angkut-angkut barang. Ingat teman-teman, buruh itu di Indonesia bisa tiba-tiba demo dan lain-lain. Tapi kalau mereka digantikan dengan tangan robot yang mengangkut barang kerjanya ulang-ulang, itu robot nggak bisa demo. Yang namanya demo itu nggak ada. Atau minta izin cuti dan lain-lain, itu nggak ada tuh di dunia robot AI. Nah, jadi kalau teman-teman tidak berkembang dari segi skill, dan teman-teman cuma bisa skill yang basic-basic saja, hati-hati karena AI dalam 5 tahun ke depan akan mengambil job teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat dari para pembisnis yang modalnya banyak atau bahkan para karyawan yang terus menghadapi persaingan semakin sengit, bahkan PHK berlanjut, ada hal apa nih yang bisa kita lakukan di tahun 2025? Nah, yang ingin saya sharingkan ke teman-teman, teman-teman harus mulai melek yang namanya investasi. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman yang mendengarkan, kok itu investasi banyak yang bodong. Saya dengar ada keluarga saya, ada teman saya yang berinvestasi, justru uangnya makin lama makin habis. Nah, teman-teman harus pelajari dulu mengapa mereka melakukan investasi akhirnya malah ujung-ujungnya habis. Coba teman-teman interview apa yang mereka lakukan sehingga duit mereka makin lama makin habis. Kalau ternyata mereka masih nggak paham analisa, masih asal-asalan belanja saham ataupun investasi di tempat-tempat yang tidak jelas, wajar sekali kalau mereka itu akan habis. Tidak semua orang yang berinvestasi itu paham. Mereka gampang untuk memulai, tapi mereka tidak mau belajar prosesnya, sehingga banyak orang yang gagal. Kalau teman-teman hanya mendengarkan orang-orang yang gagal dan teman-teman langsung menjudge bahwa investasi itu nggak bisa dilakukan, maka teman-teman mau ujung-ujungnya kerjanya apa? Karena tadi saya sudah jelaskan, berbisnis juga susah, mau cari pekerjaan ya pekerjaan juga semakin sulit persaingannya karena teman-teman harus bersaing dengan ladang yang semakin kecil. Ya, tapi kalau teman-teman mulai belajar investasi, ini jauh lebih gampang dibanding 10 atau 20 tahun yang lalu. Jika teman-teman dulu mau beli saham, itu perlu pakai broker ya, teman-teman telepon ya mau beli saham ini itu butuh proses yang sangat panjang. Kalau sekarang teman-teman mau beli saham, mau beli obligasi, mau beli kripto, mau beli saham US, mau beli semuanya itu bahkan emas digital, itu tinggal satu tombol teman-teman sudah bisa beli. Kalau teman-teman nggak mau mulai belajar investasi dari tahun 2025 sekarang, mau mulainya kapan? Jangan sampai 2030 teman-teman sudah habis semua modal, buka usaha gagal, teman-teman di PHK dan lain-lain, baru mau mulai belajar investasi. Itu teman-teman sudah ketinggalan. Nah, belajar investasi itu nggak perlu modal besar. Teman-teman itu uang 100.000 pun sudah bisa mulai belajar investasi. Yang teman-teman perlu fokus adalah belajar skill baru. Belajar investasi itu nggak perlu rumit-rumit. Teman-teman belajar basicnya dulu, mulai melek tentang pentingnya investasi. Yang mungkin nggak mau keluarin duit sama sekali, itu tenang, di EJ Invest itu ada forum gratis. Teman-teman tinggal join Telegram yang namanya Smart Room, linknya akan saya cantumkan di bawah. Dari situ teman-teman bisa bertemu dengan orang-orang yang ingin belajar investasi. Dan itu setiap hari Minggu jam 8 malam kita diskusi tentang saham secara gratis. Nggak cuma tentang saham, teman-teman bisa belajar tentang ekonomi dan mulai memahami apa sih yang namanya investasi. Ingat teman-teman, semua orang kaya di dunia ini, ujung-ujungnya duitnya akan masuk ke dalam dunia investasi. Coba teman-teman pelajari. Top 10 orang terkaya di Indonesia ataupun di Amerika semuanya punya aset kertas, yaitu di dunia investment. Jadi kalau kita tahu ladang investasi itu penuh dengan orang-orang yang banyak duit. Jadi teman-teman belajarlah dari sedini mungkin. Ini ada sebuah fun fact ya teman-teman tentang Warren Buffett ya, salah satu investor yang paling terkenal dan paling berhasil di dunia investasi saham. Dia itu baru benar-benar kaya pada saat dia memasuki umur 50 lebih ya. Jadi kalau teman-teman sudah belajar investasi dari sejak dini 20-an itu sudah mulai. Itu hasilnya nanti pada saat teman-teman sudah umur 50 ke atas ya akan memuaskan. Karena teman-teman sudah develop skill yang cukup, money management yang cukup, dan teman-teman sudah experience dalam dunia investasi. Dan teman-teman harus tahu nggak sedikit orang yang sudah berhasil kaya raya, tapi karena nggak ngerti dunia investasi, dia masuk ke investasi bodong. Uangnya banyak ditilap orang lain atau bahkan ditipu. Jadi jangan sampai teman-teman capek-capek sudah kerja, umur 50 teman-teman baru mau mulai investasi dengan begitu banyak uang. Tapi karena nggak ngerti, habisnya di dalam market. Karena teman-teman kurangnya pengalaman, kurangnya pemahaman, dan kurangnya pelajaran. Jadi daripada nanti teman-teman udah tua baru mau mulai belajar, mending belajar dari sekarang. Karena saya yakin suatu saat nanti kita akan ketemu lagi di dunia investment. Karena semua orang sukses di dalam dunia ini tidak mungkin tidak berinvestasi. Jadi tahun 2025 ini,
Coba teman-teman masukin ke list skill yang ingin teman-teman upgrade. Salah satunya adalah berinvestasi. Saya bukan membahas teman-teman trading setiap hari. No, definitely not. Pemula itu tidak disarankan untuk belajar trading. Trading itu memperkaya sekuritas dan memperkaya broker. Tapi kalau teman-teman berinvestasi, teman-teman belajar bagaimana memilih sebuah saham. Nah, teman-teman harus tahu, jika persaingan di dunia bisnis ini semakin lama semakin sengit, artinya nanti akan terjadi peperangan antara konglomerat. Jadi kalau anggap semua konglomerat itu sudah menguasai segala industri ya, eventually kan akan mengarah ke situ. Berarti kita orang-orang yang di tengah atau bahkan yang di bawah, itu kalau kita bisa memilih ya, mempunyai saham di perusahaan yang mana nih yang paling menguntungkan, kita bisa mendapatkan cuan juga kan. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing itu ngurus karyawan dan lain, kita tinggal lihat kira-kira perusahaan mana yang paling berpotensi untuk mendapatkan profit paling tebal, kita beli sebagian sahamnya. Nah, kita belajar analisanya. Jadi, mereka konglomerat yang berperang, kita analisa. Pilih yang mana nih yang bakal memberikan kita cuan paling banyak. Nah, makanya ujung-ujungnya pasti akan masuk ke dunia investasi juga. Jadi, tunggu apa lagi? Nah, buat teman-teman yang ingin belajar investasi, pastikan teman-teman bisa join komunitas Edge Invest. Itu dari yang gratis, teman-teman mau belajar hal-hal yang sederhana, silakan. Tinggal join Smart Room, kita setiap hari Minggu akan diskusi tentang saham jam 8 malam. Ada juga teman-teman yang kepingin lebih intens untuk belajar saham. Kita ada grup premium yang dimana saya akan mengajarkan teman-teman lebih dalam lagi dunia investasi di saham itu seperti apa. Teman-teman, kita boleh stay optimis ya, mengharapkan bahwa ekonomi akan pulih dengan waktu yang cepat. Tetapi, dengan terjadinya perang tarif antara US dan China, kelihatannya kita akan memasuki yang namanya stagflasi. Nah, stagflasi ini atau yang kita sebut stagflation, ini adalah sesuatu yang paling buruk. Kenapa? Karena ekonomi itu stagnan, ya tidak bergerak. Tetapi angka inflasi itu naik. Artinya ekonomi sedang tidak bertumbuh, tetapi harga-harga akan terus naik. Kebayang nggak kondisi ekonomi seperti itu? Dan bisa berkelanjutan. Kenapa? Karena kalau inflasi naik, suku bunga nggak bisa turun. Dan suku bunga kalau nggak bisa turun, ekonomi nggak bisa jalan. Dan akhirnya kita ada di sebuah loop. Nah, ini yang menurut saya menjadi kondisi yang sangat tidak baik. Dan tidak ada yang tahu nih teman-teman, selama Trump menjadi presiden, perang dagang akan sampai kapan? Atau akan semakin parah dalam 1-2 tahun ke depan. Jadi teman-teman, please improve ourselves di tahun 2025 ini. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sama dengan tahun 2024. Karena semakin lama kita tidak berinovasi atau tidak mengupgrade diri, semakin dekat kita ke jurang kehancuran. Oke teman-teman, jangan lupa share video ini supaya semakin banyak orang yang diingatkan perlunya kita berinovasi agar tidak ketinggalan dengan persaingan yang akan datang di tahun 2025. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.